Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami dari kelompok Overall Teaming Belt, Soccer Aram, dan Kemsaf akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat video pembelajaran, yang mana untuk memudahkan teman-teman dalam eh, menerjemahkan yang telah kami jelaskan saat di kampus dan bisa diperjelas saat video ini. Nah, itu overhaul timing belt, rocker arm, dan camshaft. Mesin diesel indirect L300 tipe 4D55. Jadi mata kuliah motor diesel ya. Baik, selanjutnya eh, anggota kelompok. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Kifli, NIM 2207396. Yang kedua ada Aidil Ilham Marza, NIM 2207387. Kemudian yang terakhir ada Sarah Sabila, NIM 22073118. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu eh, yang pertama, mahasiswa mampu melepas dan memasang timing belt pada mesin diesel indirect injection model 4D55. Yang kedua, mahasiswa mampu memeriksa timing belt pada mesin indirect injection model 4D55. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyetel timing belt pada mesin diesel indirect injection model 4D55. Nah, untuk yang keempat ada mahasiswa mampu melepas dan memasang rocker arm dan camshaft pada mesin diesel indirect injection model 4D55. Yang kelima, mahasiswa mampu memeriksa rocker arm pada mesin diesel indirect injection model 4D55. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memeriksa camshaft pada mesin diesel indirect injection 4D55. Next slide. Untuk komponen itu ada komponen timing belt. Nah, ada komponen timing belt dan komponen timing belt B. Nah, untuk yang komponen timing belt B ini nanti dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk komponen timing belt yang pertama itu eh, ada timing belt upper cover, yaitu cover bagian atas. Kemudian yang kedua ada camshaft sprocket, itu yang ini camshaft sprocket atau puli dari camshaft. Yang ketiga ada tensioner spare, ini itu untuk eh, pijakan dari spring. Kemudian ada tensioner spring nomor empatnya. Yang kelima ada washer. Washer ini sebagai apa namanya itu, barat ring untuk apa namanya spring. Kemudian yang keenam ada timing belt tensioner untuk nanti menekan belt ini supaya kencang, yang dibantu dengan eh, tensioner spring. Kemudian nomor 8 ada eh, special washer. Special washer itu untuk puli. Kemudian yang ke-9 ada crankshaft puli. Yang ke yang ke-10 yaitu timing belt lower cover, itu penutup timing belt bagian bawah. Kemudian ada asser cover, ini nomor 11, yaitu untuk mengintip di bagian timing belt B-nya. Kemudian nomor 12 ada camshaft sprocket, itu dimana untuk yang mendistribusikan putaran dari power ke timing belt. Kemudian ada timing belt sendiri, nomor 13 ada timing belt. Kemudian nomor 14 ada lane, itu penutup dari untuk injection pump sprocket yang nomor 15. Next slide. Nah, yang pertama tentu kita akan melakukan pelepasan timing belt sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama.
Nah, untuk pelepasannya, pertama lepaskan kipas pendingin, water pump, crankshaft pulley, dan timing belt cover atau tutup timing belt. Nah, ini ada yang pertama, gambar yang pertama ada pelepasan puli, kemudian pelepasan kipas, dan water pump, dan yang ketiga pelepasan eh, timing belt cover. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua, eh, memutar crankshaft pada posisi piston silinder nomor 1, TDC atau top dead center pada langkah kompresi, eh, dan cocokkan tanda yang ada di tiga tempat. Tiga tempat harus dalam keadaan lurus semua. Nah, tiga tempat itu yang mana? Yang putih ini. Satu, dua, tiga. Itu untuk, nah ini yang putih kali zoom. Nah, ini tanda cocoknya. Dan ini, nah ini. Terus ketika tanda itu harus cocok. Setelah cocok, maka lanjutkan dengan langkah selanjutnya, itu gunakan kapur atau sejenisnya untuk memberikan tanda panah di belakang belt untuk menunjukkan arah putaran. Nah, ini fungsinya apa? Kalau kita masih memakai timing belt yang lama, dan tanda ini harus sesuai dengan yang pertama saat kita bongkar, tidak boleh terbalik. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah keempat, mengendor dua buah baut yang mengikat tensioner, lalu geser tensioner ke arah water pump. Nah, water pump itu ada di sebelah sini. Dan kencangkan baut secukupnya untuk menahan tensioner pada posisi tersebut. Nah, setelah baut kedua bautnya dibuka, lalu dorong tensioner ini menggunakan obeng atau obeng minus. Dorong ke arah water pump, lalu kunci kembali dua buah baut ini secukupnya untuk menahan tensioner. Kemudian lanjut dengan langkah kelima, yaitu melepas timing belt. Setelah dilonggarkan, lalu lepas timing belt. Nah, langkah selanjutnya itu langkah keenam, kendorkan baut yang mengikat injection pump sprocket dan gunakan puli kecil, lepaskan sprocket. Nah, ini baut yang mengikat injection pump sprocket dan puli kecil. Ini lepaskan baut, kemudian tarik keluar. Yang ketujuh, lepaskan tensioner dan tensioner spring. Itu untuk melepaskan tensioner timing belt. Nih, lepaskan tiga baut ini untuk melepaskan tensioner. Nah, setelah dilepaskan tensioner, lanjut dengan langkah pemeriksaan timing belt. Nah, pada pemeriksaan pertama yang harus kita lakukan, yang kita cek adalah eh, nomor satu itu untuk timing belt. Timing beltnya saat kami cek itu bagus. Ngecek timing belt, lah itu depan belakang. Kemudian upper cover retak sedikit di bagian atasnya. Kemudian tensioner spacernya masih bagus, dan gambar 4 itu pengecekan pemeriksaan tensioner timing belt juga bagus. Yang kelima itu pemeriksaan lower cover. Lower covernya bagus, cuman yang kena di bagian upper cover. Kemudian yang keenam itu spring tensioner. Spring tensionernya juga bagus dan masih menekan. Langkah selanjutnya itu pemasangan. Nah, untuk pemasangan, pasang crankshaft sprocket pada crankshaft ini, itu yang dilingkar oleh garis merah. Di lingkaran garis merah itu adalah crankshaft sprocket. Yang kedua, camshaft, dan pasang camshaft dan kencangkan flankboard dengan momen pengencangan sesuai spesifikasi. Nah, untuk pengencangan flankboardnya itu pengencangan 17 sampai dengan 19 kg meter. Nah, setelah dikencangkan, langkah selanjutnya itu memasang injection pump sprocket dan kencangkan nut
dengan momen spesifikasi. Nah, spesifikasinya sama seperti yang bagian sebelumnya, yaitu 17 sampai 19 kg DT. Kemudian angka keempat untuk pemasangan timing belt, yaitu pasang flank pada injection pump sprocket. Yaitu yang mana flank pada injection, yaitu yang bagian pinggir sprocket untuk menahan supaya timing belt tidak keluar dari gerigi. Yang kelima, pasang tensioner spring dan spacer. Geser tensioner ke arah water pump sepadatnya dan tahan pada posisi tersebut. Nah, itu menggunakan obeng, dan setelah di eh, sepadatnya ke arah water pump, dan kunci sedikit baut untuk menahan supaya tetap di posisi tersebut. Kemudian yang keenam, setelah dipasang, meluruskan setiap tanda pada ketiga buah sprocket. Nah, seperti yang saat pembongkaran di awal, kemudian saat pemasangan juga harus diluruskan tanda-tanda tersebut. Nah, seperti yang tiga buah ini, yang putih. Di yang putih posisinya, tapi ini saya diperbesar. Kemudian langkah ketujuh. Nah, terlebih dahulu masukkan timing belt pada yang crankshaft-nya, lalu ke sprocket, lalu ke injection pump, tensioner, dan camshaft sprocket. Camshaft-nya di terakhir. Maka digambar tuh camshaft pasangan di terakhir. Kemudian angka selanjutnya itu angka 8. Nah, setelah dipasang, maka setelah timing belt. Nah, untuk penyetelan timing belt, nah, setelah dipasang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, memutar camshaft pada langkah kedua yang tadi, maksudnya untuk memberikan tegangan yang tepat di sisi tensioner. Putang crankshaft hanya melewati dua gigi dari camshaft saja. Jangan putar crankshaft berlawanan arah, putar searah putaran mesin. Selama penyetelan, jangan menyentuh belt, karena belt akan tegang. Kalau kita sentuh, dia akan kendor. Nah, setelah di setel, maka lakukan pengecekan untuk timing belt. Itu tekan dengan tangan main dengan 4 sampai 5 mm. Itu tekanan dengan tangan telunjuk. Kemudian putar hingga 2 gigi terawat. Nah, ini tadi setelah dipasang, lalu kendorkan nut atau bolt yang mengikat tensioner, longgarkan saja, lalu diputar crankshaft-nya hingga camshaft melewati 2 gigi terawati. Nah, setelah spring tensioner menekan, dan kencangkan kedua baut tersebut dengan torsi 22 sampai 29 Newton meter atau 2,2 sampai 3 kilogram per meter. Nah, langkah selanjutnya memasang timing belt cover. Memasang timing belt cover dari yang bawah ke yang upper cover. Dan selanjutnya pemasangan crankshaft pulley, washer bolt dengan pengencangan bolt 17 sampai 19 kg per meter. Dan juga jangan lupa untuk memasang kipas pendingin. Nah, untuk pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan timing belt uh, sudah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan. Nah, untuk penjelasan timing belt B akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Hamaza dengan NIM 2173087. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang overhaul timing belt yang B. Yang pertama, pelepasan timing belt. Yang B, lepaskan timing belt. Yang kedua, gambar tanda panah di belakang belt untuk menunjukkan arah putaran. Yang ketiga, kendorkan baut dan nut yang mengikat tensioner
geser tensioner ke arah water pump, lalu tahan pada posisi itu dengan mengencangkan nut dan baut untuk sementara. Yang keempat, lepaskan timing belt yang B. Yang kelima, lepaskan crankshaft sprocket B. Yang keenam, lepaskan dua busi silent shaft sprocket. Ketika lepaskan sprocket nut dan baut, tahan silent shaft seperti gambar di bawah ini. Pemeriksaan timing belt B. Perhatikan yang pertama, komponen yang telah dilepas jangan kena oli atau grease. Yang kedua, jangan gunakan sabun untuk membersihkan timing belt, sprocket, dan tensioner. Bersihkan dengan kain lap. Ganti bila terlalu kotor atau terkena oli atau grease. Selanjutnya, pemasangan timing belt B. Yang pertama, pasang crankshaft sprocket B. Pada crankshaft, arah pemasangannya seperti pada gambar di samping. Yang kedua, pasang spacer pada silent shaft kiri dengan ujung chamfer ke arah oli seal. Bila memasang spacer terbalik akan menimbulkan kerusakan pada oli seal. Yang ketiga, pasang dua buah silent shaft sprocket, kencangkan nut dan bolt dengan momen sesuai dengan spesifikasi sambil menahan silent shaft agar tidak berputar. Dan selanjutnya, pasang tensioner spring dan spacer. Geser tensioner ke arah water pump semaksimum mungkin dan tahan pada posisi itu. Berikut adalah gambar pelepasan timing belt B. Pastikan gasket telah terpasang. Selanjutnya, luruskan tanda pada sprocket. Berikut gambarnya. Dan selanjutnya, bila menggunakan bel lama atau yang telah dipakai, cucikan tanda panah yang dibuat pada saat melepaskan sesuai dengan arah putaran. Selanjutnya, pada sisi timing belt B yang kendor, tekan dengan jari ditempatkan yang ditunjukkan oleh panah A pada gambar pemasangan timing belt B. Untuk menjaga agar belt tetap tegang, periksa kelurusan tanda. Selanjutnya, penyetelan timing belt B. Yang pertama, masukkan ujung screen drive di posisi yang ditunjukkan oleh arah panah dan cungkil hingga akses cover terlepas. Yang kedua, dengan mengendorkan baut dan nut pengikat tensioner, maka didapat tegangan bolt yang layak. Selanjutnya, yang ketiga, kencangkan baut dan nut pengikat tensioner untuk mencegah ikutnya berputarnya tensioner bracket. Kencangkanlah dengan dahulu nut di sebelah bawah. Baik, saya Sarah Salsabila akan melanjutkan materi tentang overhaul rocker arm dan camshaft. Yang pertama yaitu pelepasan rocker arm. Putar camshaft agar piston silinder nomor 1 berada pada posisi TDC, langkah kompresi. Hal ini membuat cam lift berada di posisi minimum dan memudahkan pemasangan. Di sampingnya ada foto. Selanjutnya yaitu kedua, setelah memasang, settle valve clearance. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan rocker arm. Pemeriksaan rocker arm, dari hasil pemeriksaannya itu bagus. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan rocker shaft. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan juga bagus. Untuk pelepasan camshaft, yang pertama yaitu putar camshaft agar piston ke silinder nomor 1 pada TDC langkah kompresi. Nah, piston nomor 1 berada pada posisi TDC langkah kompresi bila dowel pin berada di posisi paling atas. Yang kedua yaitu lepaskan timing belt upper cover dengan keadaan timing belt terpasang. Lepaskan camshaft
sprocket dan tempatkan timing belt lower cover. Yang ketiga, lepaskan rocker shaft assembly. Yang keempat, lepaskan camshaft bearing cup dan keluarkan camshaft. Pemeriksaan camshaft. Yang pertama, periksa cam major menggunakan jangka sorong. Yang kedua, camshaft dan play. Dari hasil pengukurannya, yang A itu 25,0, hasil pengukuran yang B 25,2. Untuk hasil B kurang A-nya yaitu 0,2. Untuk pemasangan camshaft, yang pertama yaitu pasang rocker shaft assembly. Yang kedua, luruskan tanda pada puli dan pump sprocket, lalu pasang camshaft sprocket sambil ditarik ke arah panah. Sekian dari saya, terima kasih.